Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amara bi tarbiyatil auladi 'alal imani wal islam wal qur'an wa naha an tarkihim fil fitani wad dhalal wa hadzarana min tadyi'il amanati wal ihmal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia, dalam proses melaksanakan ibadah mulia, mendengarkan khutbah yang kita dianjurkan untuk khusyuk, khidmat dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan, keimanan adalah bekal yang tidak bisa ditawar-tawar jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Bekal untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 prinsip Islam dalam pendidikan anak yang akan menjadi tema khutbah kita pada kali ini. Hari ini jemaah sekalian, kita sedang menghadapi krisis besar dalam pendidikan anak-anak kita. Data kriminal anak semakin meningkat, tawuran, pergaulan bebas, bahkan anak menjadi pelaku dan korban pelecehan seksual tidak sedikit. Fenomena LGBT kini menyasar anak-anak dan remaja melalui media sosial, film dan pergaulan yang salah. Banyak anak yang hilang rasa malunya, hilang adabnya, tidak lagi menghormati orang tua maupun gurunya. Padahal anak adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kalau anak-anak kita tidak dibekali prinsip Islam sejak dini, maka mereka akan menjadi korban zaman, korban kejahatan maupun pelaku kejahatan yang kelihatan semakin banyak saat ini. Maka jemaah sekalian, mari kita melihat bagaimana syariat agama kita menuntun kita untuk mendidik anak-anak kita. Yang pertama, dalam mendidik anak kita menerapkan prinsip keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, anak akan rapuh menghadapi godaan. Tanpa melaksanakan ibadah dengan berkualitas, maka anak kita seperti kehilangan benteng dalam menghadapi keburukan-keburukan di hadapan mereka. Maka yang paling pertama, kuatkan keimanan, akidah mereka sejak kecil. Kita sampaikan kepada mereka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah hak Allah, jagalah keaturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Kita tanamkan kepada mereka pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa mengawasi terus-menerus,
tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Dan prinsip keimanan yang perlu kita perhatikan juga adalah ibadah salat anak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan kepada anakmu untuk melaksanakan ibadah salat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka sampai umur 10 tahun, maka boleh untuk dipukul secara mendidik. Tapi yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian adalah bukan sekedar pelaksanaan salat. Anak kita sudah salat atau belum? Oh, sudah salat. Tapi yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kualitas salat anak kita. Karena kita melihat saat ini bahkan anak-anak SMP, bahkan SMA, terkadang kita melihat salat bermain-main, berbicara, dan dia terus melaksanakan, menganggap dia telah melaksanakan salat, padahal itu pembatal salat mereka. Maka ketika anak kita sudah salat belum cukup. Apakah salatnya itu sudah memenuhi syarat rukun-rukunnya dan tidak ada pembatalnya? Pembatalnya main, bicara. Maka mari kita lihat ibadah salat kita, anak-anak kita saat ini. Jika masih ada hal seperti itu, kita sedikit demi sedikit berikan nasihat agar ibadah salat ini berkualitas. Karena sekedar salat belum menjamin. Salat yang berkualitas inilah yang akan menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kedua dalam mendidik anak kita, dan ini berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan. Kita bicara tentang anak secara umum, yaitu menutup aurat dan menerapkan rasa malu. Jemaah sekalian, tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu melainkan ada kebaikan yang besar yang ada di dalamnya. Yang mana ketika kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun yakin akan ada keburukan yang akan menimpa kita. Maka di antara syariat agama kita adalah menutup aurat. Maka mari kita didik anak kita sejak kecil. Seperti salat, belum wajib mereka salat ketika umur 7 tahun, tapi sudah diperintahkan agar ketika mereka balik, mereka sudah melaksanakan salat. Karena ketika sudah balik baru kita mau ajar salat, maka ini tentu sangat berat. Begitu juga dalam menutup aurat. Memang belum wajib, tapi kalau kita biasakan maka tidak dilarang. Bahkan hal yang baik membiasakan anak-anak kita dengan kebaikan-kebaikan sejak dini. Bukan ketika kecil kita sudah biasakan dengan pakaian yang terbuka, ya. Dan saya lihat pakaian untuk aurat juga sudah banyak yang keren, ya. Sudah banyak yang keren tapi menutup aurat, ya. Sehingga anak kita pun tidak merasa malu. Karena sebagian di antara kita merasa bahwa wah masih kecil, ya. Dan ini pembiasaan jemaah sekalian. Dan mohon maaf, kelemahan iman saat ini menjadikan sebagian laki-laki bukan hanya syahwatnya muncul ketika pada orang dewasa, tapi juga ketika pada anak-anak. Kita harus jaga anak-anak kita, membiasakan mereka untuk menutup aurat sejak kecil. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair." Wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian penutup pakaian untuk menutup aurat kalian dan perhiasan. Namun pakaian takwa itulah yang terbaik. Standar pakaian Islami adalah menutup aurat. Pastikan kita tahu yang mana aurat. Oh ini aurat, maka tertutup. Jangan sampai kita menutup aurat, ternyata auratnya itu tidak tertutup. Menutup aurat laki-laki, anak-anak yang suka pakai celana pendek. Alhamdulillah pakaian seragam sekolah kita sekarang rata-rata pakai celana panjang. Alhamdulillah. Anak-anak jangan biasakan, baik itu laki-laki, untuk memakai celana pendek yang sehingga lututnya terbuka. Sekalipun belum berdosa, tapi sebagai pembiasaan ketika dia sudah balik,
dia sudah menutup auratnya dan tidak melakukan pelanggaran syariat agama kita. Tidak sempit dan ketat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis apapun alasannya. Alasan konten hanya palsu, bermain-main, sehingga dia memakai pakaian wanita dengan alasan konten tidak dibenarkan dalam syariat agama kita. Karena ini bisa merusak fitrah manusia, sehingga laki-laki yang memakai pakaian wanita bisa terbentuk karakternya, dia menjadi laki-laki berkarakter seperti wanita. Begitupun juga wanita menyerupai laki-laki. Sekalipun itu konten yang kita lihat banyak terjadi, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Kemudian prinsip yang ketiga dalam pendidikan anak kita adalah menjaga lisan dan tulisan. Dari kecil kita didik anak kita untuk berkata-kata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang sopan, menghindari ejekan dan celaan. Karena lisan ini jemaah sekalian sangat bisa menyelamatkan, tapi bisa juga membinasakan. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, "Man najah? Apakah keselamatan itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Amsik alaika lisanak." Tahanlah darimu lisanmu, tahan. Jangan asal keluarkan apa yang kamu katakan. Tahan, berfikir sebelum kamu keluarkan. Karena keselamatan menjaga lisan, maka ketika kita, anak-anak kita tidak menjaga lisannya, tidak menahan lisannya, maka lawan dari keselamatan adalah kebinasaan. Maka kita melihat, mohon maaf, tahun 2024 bulan Desember, 3 anak ditikam oleh tetangganya. Disebabkan karena apa? Selalu diejek oleh anak ini dan orang tuanya membiarkan, sehingga tidak hilang kesabarannya. Bahkan dia tidak menyesal ketika melakukan itu. Disebabkan karena lisan tidak dijaga. Dan sangat banyak kriminal terjadi karena lisan, pertengkaran, bahkan pertumpahan darah. Disebabkan karena lisan tidak dijaga. Maka anak-anak kita dijaga betul lisannya, agar berkata-kata yang baik, sopan, dan bukan lisan selalu mengejek, apalagi berbohong. Kemudian jemaah sekalian, prinsip yang keempat dalam mendidik anak kita adalah menjaga pergaulan anak kita, menjaga lingkungan pertemanan, karena rusaknya anak sering bermula dari salah memilih teman. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi temannya. As-sahibu sahib. Teman itu saling menarik. Yang mana lebih kuat? Ya, yang kebanyakannya tarikan keburukan itu lebih kuat, sehingga anak-anak kita yang awalnya anak-anak yang patuh bisa menjadi pembangkang oleh temannya, yang awalnya selalu di rumah membantu orang tuanya, lalu kemudian berubah sebabkan karena salah dalam memilih teman. Maka anak diarahkan agar berteman dengan anak-anak yang rajin ibadah, yang produktif, kreatif, bukan anak-anak yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, apatah lagi jika bergaul dengan anak-anak yang suka melakukan kerusakan dan mengganggu orang lain. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, yang kita perlu didik anak kita adalah menjaga waktu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua bagian-bagian waktu. Wadduha wal fajr wal 'ashr. Semua bagian waktu Allah telah bersumpah dan menunjukkan bahwa betapa pentingnya itu seseorang untuk menjaga waktu. Nah, anak-anak kita itu belum bisa untuk mengatur waktunya. Siapa yang membimbing mereka? Ada orang tua. Bukan dibiarkan, silahkan dia melakukan apa saja dia mau, ya, kapan mau istirahat terserah dia, tidak. Tapi kitalah yang perlu untuk mendidik mereka. Kita perlu mendidik mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai. 2 nikmat ini kebanyakan ada pada anak remaja, yaitu sehat dan waktu lowong. Lalai, tidak dimanfaatkan untuk hal yang baik, untuk hal yang produktif,
yang bermanfaat bagi dunia maupun agama. Iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebenarnya 5. Di antara adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka mari jemaah sekalian, kita membimbing anak-anak kita untuk mengatur waktunya dengan baik. Waktu ibadah dilaksanakan tepat waktu. Kita ajak ke masjid, karena kalau dia ke masjid pasti tepat waktu. Dan kalau di rumah, maka ya peluang tepat waktu itu sedikit. Kita batasi mereka untuk memegang HP kecuali untuk hal yang bermanfaat, dan kita jadwalkan mereka untuk ibadah, belajar dan istirahat yang teratur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibadallah, ittaqullah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. 5 prinsip dalam pendidikan anak mari kita terapkan, karena pasti di sana ada kebaikan yang begitu banyak, karena sesungguhnya itu bagian daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Prinsip keimanan, jaga iman, jaga ibadah anak kita. Menutup aurat dan rasa malu kita munculkan pada diri anak kita. Pergaulan, prinsip menjaga waktu, ini perlu kita bimbing anak-anak kita. Mari kita menjadi orang tua yang sadar bahwa kelalaian kita dalam mendidik anak bisa berakibat fatal. Anak yang tidak dibimbing yang Islam bisa menjadi pelaku kriminal, bahkan bisa menjadi korban dari kriminal itu. Maka mari kita mulai dari rumah kita. Didik anak dengan iman, menutup aurat, menjaga lisan dan menjaga pergaulan dan menjaga waktu mereka, dan jangan lupa untuk selalu bersandar, selalu bertawakal, mengembalikan, memohon kepada Allah SWT dalam mendidik anak-anak kita. Dan sebagai penutup, ada satu doa yang kita perlu biasakan untuk kita baca bagi kita dan anak-anak kita. Apalagi ketika kita tinggal di suatu tempat, ketika pergi sekolah, turun dari motor kendaraan, nak baca doa ini. Kita pun juga seperti itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan yang tercipta. Tidaklah seorang membaca ini kecuali dia akan dijaga oleh Allah SWT sampai dia beranjak dari tempat itu. Karena kita sekarang tidak tahu, bisa jadi ada keburukan di sekolah, bisa ada keburukan di kantor, di tempat lain. Tapi kalau kita baca ini, maka sudah ada jaminan tidak akan mendapatkan keburukan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din وانصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل زمان ومكان في فلسطين وفي غزة. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة.
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت أولادنا على التوحيد وارزقهم الإيمان الصادق والعمل الصالح. اللهم ألبس أولادنا لباس التقوى واحفظهم من كل فاحشة ومنكر. اللهم ألهم أولادنا الصدق في القول وبارك في ألسنتهم بالذكر والقرآن. اللهم ارزق أولادنا صحبة الصالحين وجنبهم قرب أهل السوء. اللهم احفظ أعين أولادنا من الحرام وطهر قلوبهم بالحياء والإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.